Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi, semangat sekali mirip hari ini. Kalau ada saya, ada Maria Segaf, duet ini berarti udah awal pekan. Betul sekali awal Hari pekan. Senin, ya. Iya, semangat sekali sih kamu mau liburan ya? Liburannya udah lewat, sekarang tuh waktunya kerja. Oh gitu, bukannya mau cuti lagi? Enggak dong, jadi kita udah jangan cuti-cuti. Masalahnya duitnya belum ada. Mau cuti kemana kan begitu? Nunggu akhir bulan dulu ya, dan juga pastikan kalau Anda mau berlibur ke suatu daerah, lihat dulu BMKG nih. Oke. Cuaca ke depan seperti apa nih, ya kan? Karena kan khawatirnya kemudian banjir, hujan deras, masih melanda di daerah, bahkan juga longsor. Seperti yang terjadi di wilayah Cilacap nih. Betul sekali, bencana alam ya masih mengintai di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu juga mirisnya, Ayah, selain bencana alam, kita juga melihat bagaimana kemudian kasus perundungan yang hingga kini masih ramai. Miris sih lihatnya ya. Kasihan, yang harusnya tempat pendidikan yang paling aman buat anak-anak kita, justru sekarang kita jadi mikir nih, kalau sekolah dibully apa enggak? Takutnya kan jadi kena ke mental dari anak-anak. Itu dia, menurunkan juga semangat belajar anak-anak. Coba kita akan cari solusinya nanti ya di dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan dulu beragam informasi untuk Anda. Salah satunya ada informasi kebakaran nih pemirsa yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Karet Tengsin di Tanah Abang, Jakarta. Kami hadirkan gambarnya untuk Anda. Ini dia gambar yang dijanjikan oleh Maria Segaf, di mana api dengan cepat berkobar dan membakar bangunan rumah permanen dan semi permanen di Gang Tauladan, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita bisa lihat banyaknya material bangunan yang mudah terbakar di sana. Ini membuat amukan si jago merah ini kian mengganas. Hanya dalam waktu singkat, api telah menyambar ke berbagai bangunan, termasuk rumah dan bagian belakang sejumlah ruko. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian terjun ke lokasi ini sempat kesulitan karena banyaknya material yang mudah terbakar di sana ya. Beberapa petugas damkar bahkan ini informasinya juga terluka saat mendekati titik api hingga harus dievakuasi ke mobil ambulans. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang menyebabkan belasan rumah ini hangus terbakar. Ya, karena kalau dilihat memang api cukup besar, bahkan di sana juga merupakan kawasan padat penduduk yang tentunya juga tadi kalau dilihat ada juga ya kemudian kabel-kabel listrik itu kan tentunya berbahaya jika kemudian terkena percikan api gitu ya. Dan kita berharap bagaimana juga petugas damkar yang terluka juga bisa cepat pulih ya. Ya, betul sekali. Gak cuma di Tanah Abang nih kayaknya nih, Lip. Ternyata di wilayah lain di Jakarta ini juga ada kebakaran pemirsa, diduga akibat ledakan dari tiang sutet. Puluhan rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Pelita, Jati Pulau Palmerah, Jakarta Barat ini kemudian ludes dilalap si jago merah. Ya, kalau dilihat ini kemudian bahkan menyambar ke sejumlah rumah warga lainnya ya. Warga pun juga berupaya memadamkan api bahkan dengan alat seadanya asalkan kemudian api itu bisa padam. Tapi karena besarnya api, tim damkar kemudian harus turun tangan untuk kemudian bisa melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Menurut pengakuan warga, sebelum kebakaran terjadi memang sempat tuh sudah didengar suara-suara ledakan dari tiang sutet. Informasi terkini yang kami dapatkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api memang sudah bisa langsung dipadamkan oleh tim damkar 2 jam. Kemudian setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kita juga tadi saksikan bagaimana permukiman yang padat penduduk ini membuat juga petugas damkar kesulitan untuk mencapai lokasi kebakaran ya. Itu dia. Harus merambat di atap-atap rumah tadi kita lihat. Dan 20 tim damkar yang dikerahkan ke lokasi ya. Kalau kita geser lagi nih, kalau kita lihat ini bahkan ada pabrik pengolahan karet PT Ritek Energi Lestari Lift di Raya Betatu Benjeng Gresik terbakar hebat hingga bahkan menimbulkan asap hitam tuh ya, dan juga membumbung tinggi ke langit. Seperti ini pemirsa, rekaman video amatir petugas damkar juga terus berusaha untuk memadamkan kobaran api ya. Di mana peristiwa tersebut sempat memunculkan kepanikan warga sekitar lantaran asap hitam tebal yang terlihat membumbung dari area pabrik saat kejadian ini sedang tidak beroperasi. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Damkarla Gresik kemudian diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Setelah berjuang selama lebih dari 3 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan.
Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, sementara penyebab kebakaran dan nilai kerugian ini masih dalam proses penyidikan. Kita berlanjut ke berita selanjutnya, pemirsa. Sebuah gazebo di kampus Universitas Siliwangi, Unsil, Tasikmalaya, Jawa Barat ini ambruk pada Minggu siang. Ya, ini ada rekaman kamera pengawas atau CCTV ya yang memperlihatkan ini detik-detik ambruknya gazebo di dekat gedung Pasca Sarjana dan FKIP Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita lihat langsung ambruk gitu ya, karena memang insiden ini terjadi sebenarnya pada Minggu siang dan juga menimpa ada belasan mahasiswa yang memang sebenarnya telah beristirahat gitu ya usai latihan teater yang pemenuhan mata kuliah. Jadi di CCTV tadi bangunan gazebo ini tiba-tiba runtuh, nampak jelas tanpa adanya hujan deras maupun juga angin kencang. Ternyata material atap dan rangka bangunan juga langsung menimpa mahasiswa yang saat itu sedang berada di lokasi. Total informasi ada 17 mahasiswa yang mengalami luka-luka nih, mulai dari luka ringan bahkan hingga luka berat dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hingga saat ini penyebab runtuhnya gazebo ini masih diselidiki polisi sih, karena apakah memang kemudian rangkanya yang bermasalah, struktur bangunannya kah, atau apa? Sudah lapuk ya fondasinya ya. Kalau yang tadi entah ada angin ataupun hujan deras tiba-tiba ambruk. Kalau yang ini karena diterjang cuaca buruk nih, ada bangunan sekolah yang ada di Garut, Jawa Barat ambruk. Beruntung yuk, Ayah, tidak ada siswa maupun guru yang menjadi korban jiwa karena aktivitas sekolah ini memang sedang libur ya. Ya. Bangunan kelas SMP Negeri 1 Pendei yang berada di Kecamatan Pendei, Garut, Jawa Barat ini ambruk pasca diterjang cuaca buruk. Atap, genting hingga plafon ruang kelas roboh rata dengan tanah karena bagian kayu penyangga atap utama tak mampu menahan beban berat yang kemudian diterjang oleh cuaca buruk ya. Beruntung ambruknya bangunan kelas ini terjadi pada saat aktivitas belajar mengajar siswa dan guru libur sehingga tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Pihak sekolah harus merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat yang lebih aman. Ya memang beruntungnya sebenarnya karena seperti ini ya, kayak tidak ada korban jiwa karena posisinya sedang libur gitu kan. Ya, kemudian memang pada hari Minggu kemarin ya. Betul, tapi yang dikhawatirkan lagi dengan cuaca yang buruk beberapa waktu terakhir ini, seperti misalnya di kawasan Jawa Tengah tuh kan banyak bencana alam. Masih banyak bencana alam ya, di mana hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya longsor yang menimbun puluhan rumah begitu yang berada di kawasan Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami punya video amatirnya pemirsa. Ini warga merekam saat detik-detik ya terjadi longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi kalau Anda lihat tuh, tebing tingginya lebih dari 150 meter longsor menerjang pemukiman warga yang berada di bawahnya. Warga panik. Anda bisa dengarkan betul kepanikan warga seperti apa yang melihat langsung dan juga bahkan kemudian langsung berhamburan menyelamatkan diri. Data awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara ya, total ada 30 rumah rusak akibat terjangan longsor. Sementara itu kurang lebih ada 660 warga sudah langsung mengungsi di dua lokasi, yaitu di kantor Kecamatan Padan Arum dan juga ada yang mengungsi sebagian di gor desa setempat. Saat ini memang pihak BPBD masih terus menyisir lokasi untuk mencari apakah ada sebenarnya warga yang terjebak dari reruntuhan longsor ini. Karena warga sebenarnya sudah diminta ya untuk menjauh dari lokasi karena khawatirnya nih ya longsor susulan ini masih berpotensi terjadi. Semoga tidak. Semoga tidak ya. Berbicara mengenai longsor di wilayah Jawa Tengah akibat beberapa cuaca buruk belakangan gitu ya, kita tentu masih ingat bagaimanakah kondisi longsor yang menerjang wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, satu jenazah korban longsor di Desa Cibenying di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini kembali ditemukan siang kemarin oleh tim SAR gabungan. Jadi kemarin tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi ada satu jenazah yang menjadi korban longsor. Ya, jenazah tersebut kemudian dikenali sebagai perempuan bernama Karsinah berusia 46 tahun. Tidak lama, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang untuk diidentifikasi. Kemudian pada sore hari tim SAR juga menemukan satu sosok jenazah korban
Dengan demikian jumlah korban yang ditemukan berjumlah 13 orang sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian. Ya, tentu kita turut berduka dengan adanya bencana ini. Semoga keluarga juga diberikan kekuatan dan juga ketabahan ya. Dan kita berharap juga seluruh korban bisa cepat ditemukan. Ingat masih ada 10 orang yang masih dinyatakan hilang di sana, Ayah ya. Ya, dan juga semoga kuat untuk tim SAR yang melakukan proses pencarian ya. Dan juga kuat juga pemirsa untuk Anda yang hari Senin harus berjuang di tengah arus lalu lintas milik Jakarta nih. Ya kan, kita akan ajak pemirsa yang mau siap-siap bekerja, mau siap-siap jalan ya, kita akan pantau dulu bagaimana kemudian arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah ada rekan kami Brigadir Sarah yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Silakan, Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Philip dan juga Maria serta selamat pagi pemirsa. Situasi arus lalu lintas dari Kalibata saat ini memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun juga Depok pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan dan terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya sepanjang 100 meter di belakang garis stop. Pemirsa berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya angkutan umum yang sering berhenti untuk menaik turunkan penumpang dan juga selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light merupakan salah satu wujud dalam tertib berlalu lintas. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke Pancoran ataupun mengarah ke Pasar Minggu serta Depok pada pagi hari ini juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Kendaraan dapat memacu kecepatannya berkisar 40 km per jam dan kami menghimbau kembali kepada Anda saat melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang serta gunakan helm dan juga sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan mobil ataupun roda 4. Dan selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun juga Depok yang akan mengarah ke Pancoran ataupun juga Kalibata saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan namun masih relatif normal. Dan kondisi cuaca saat ini dalam keadaan cerah, kami menghimbau bagi Anda untuk waspada dengan tetap membawa jas hujan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 antisipasi terhadap perubahan cuaca yang berlangsung akhir-akhir ini. Dan pemirsa dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 339 kasus laka lantas dengan rincian 37 meninggal dunia, 39 luka berat dan 381 luka ringan. Faktor penyebab laka lantas ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman dan juga hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk, tidak dalam kondisi sakit, dan juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi, seperti bermain handphone. Dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kabar duka datang dari mantan Panglima TNI yang juga penasehat khusus Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Sang istri, Rugaya Usman Wiranto, wafat dalam perawatan di daerah Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Jadi menurut rencana memang jenazah almarhumah ini akan dimakamkan di Delingan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah pada hari ini. Kematian sang istri, Rugaya Usman Wiranto, ini tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi suami dan juga keluarganya. Betapa tidak, karena Wiranto dan istri baru saja merayakan pemirsa ulang tahun pernikahan emas atau ke-50 tahun. Sebelumnya, almarhum sempat dirawat di RSPAD Jakarta Pusat dan dinyatakan pulih, bahkan sudah dibawa pulang ke rumah. Pihak keluarga kemudian memutuskan untuk membawa almarhumah ke Bandung, Jawa Barat untuk berobat dan hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu sore.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita tim TV turut berduka ya atas wafatnya istri dari Wiranto ini. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Dan pemirsa, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein membahas sejumlah kerjasama antar dua negara. Ya, salah satu yang dibahas Indonesia dan Yordania adalah perkembangan situasi terkini di jalur Gaza Palestina, di mana Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keinginannya untuk mengirimkan pasukan perdamaian di jalur Gaza melalui Yordania. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Negara turut membahas dinamika kawasan Timur Tengah. Kedua pimpinan negara tersebut mendiskusikan koordinasi diplomatik terkait perkembangan situasi dan pengiriman tentara perdamaian di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia terus menjalin komunikasi dengan negara-negara yang berada di sekitar Palestina, terutama Yordania. Disampaikan bahwa kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Jordan, yang kita sebut kemarin Group of New York, untuk menentukan nanti kira-kira keputusan terakhirnya seperti apa. Menurut Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza Palestina melalui Yordania. Hal tersebut diungkapkan Syafri usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yosef Ahmed Al-Hunaiti di Kementerian Pertahanan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan Indonesia diminta ikut berpartisipasi dalam upaya perdamaian di jalur Gaza. Proses pengerahan pasukan perdamaian Indonesia ke jalur Gaza masih perlu perundingan lebih lanjut. Namun Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lebih dari sepekan pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, kini Gubernur Pramono Anung menyebut banyak anak trauma bahkan ingin pindah sekolah. Ya, betapa rasa trauma itu cukup dalam sehingga memang Gubernur Jakarta Pramono meminta sekolah dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk berfokus mencari solusi dan juga tentunya penanganan agar tidak berkepanjangan. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November lalu menimbulkan trauma mendalam bagi para siswa. Sekolah hingga kini masih belum 100% kembali beraktivitas normal. Pembelajaran dilakukan secara daring pasca kejadian. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut telah berkomunikasi intens dengan kepala sekolah. Pramono bahkan mendapat informasi banyak anak trauma dan minta pindah sekolah. Perkembangan yang ada, kejadian di SMA 72 itu membuka mata kita semua bahwa sensornya nggak ada, dan itu memang kebetulan ketika kejadian kan saya termasuk yang pertama datang, dan ketika di rumah sakit saya ketemu dengan suspek yang melakukan, waktu itu masih setengah sadar. Jadi menurut saya hal seperti ini nggak boleh terjadi. Besok mereka akan mengundang para murid dan juga para guru dan murid untuk diberikan pilihan apakah mereka akan sekolah langsung atau melalui daring. Dan ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Nah inilah yang juga menjadi pikiran, saya sudah minta kepada sekolah dan termasuk Ibu Kepala Dinas ini dirumuskan secara baik. Sementara itu SMA Negeri 72 Jakarta Utara berencana mengadakan pertemuan langsung bersama orang tua siswa. Pertemuan guna mencari solusi pembelajaran ke depan. Dari Jakarta, Celia Alexandra, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang oknum sopir taksi online terekam CCTV sedang mencuri sepeda motor milik warga. Ini kemudian viral di media sosial. Ya pemirsa, kalau bisa dilihat pemirsa ya, ini memang kejadiannya terjadi saat pelaku mengantar penumpang menggunakan mobil dengan nomor polisi AE 1034XM di wilayah tersebut
Usai menurunkan penumpang, ini ternyata pelaku berhenti di rumah korban dan mengambil 2 unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Ini betul-betul terlihat jelas dengan CCTV di mana korban, informasi yang sudah dilaporkan ya ke polisi dan juga aplikasi online tempat korban bekerja. Ini lokasinya di Merak Asri Residen Kompleks Pajak, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan ya. Tangsel, gimana? Maria Segaf. Ini ngeri juga loh, ternyata kita nggak pernah menduga gitu ya bahwa kemudian taksi online juga punya pikiran seperti ini gitu. Niat sekali bahkan menggunakan topeng ya kan. Kalau kita lihat yang mengerikan sebenarnya bukan cuma aksinya tapi topengnya juga kalau ngeliat kita kabur kayaknya. Nah itu dia, baru dipakai setelah nurunin penumpang emang Lip. Dimana juga kalau kita lihat sepeda saat ini juga cukup mahal loh Ayah. Ada yang seharga mobil loh ya. Iya, untuk penyedia aplikasi online juga kemudian harus berhati-hati lagi dan juga lebih kuat lagi nih pengawasan untuk merekrut para mitra ya. Biasanya juga harus melihat dulu ya, ada riset dulu. Seperti yang kita lihat bagaimana ini penangkapan pencuri motor, komplotan pencuri ini mengambil motor gede, Ayah. Kita lihat bagaimana kemudian aksinya terekam oleh kamera CCTV. Nih, karena aksi komplot pelaku pencurian motor ini memang merupakan ternyata pelaku pencurian motor antar kota, antar kabupaten. Jadi memang mereka pada saat beraksi, nampaknya Anda bisa lihat pemirsa mengambil ada 1 unit motor gede yang sedang terparkir di dalam garasi. Itu dia, betul. Ternyata Lip nggak puas nih cuma menggasak 1 motor gede, ternyata pelaku ini juga berupaya mengambil sepeda motor lainnya. Namun aksi mereka terhenti setelah alarm motor berbunyi dan juga para pelaku pun kabur. Namun tak butuh waktu lama, polisi kemudian menangkap kawanan pencuri motor tersebut di mana para pelaku berhasil diamankan di kota tebing tinggi nih di Sumatera Utara. Ternyata komplotan ini memang sebelumnya sudah beraksi lebih dari 1 kali. Total ada 6 kali. Mereka beraksi di wilayah Asahan dan mencuri 10 sepeda motor. Residivis ternyata ya, bagaimana kalau kita lihat juga tadi ada ketenangan dalam melancarkan aksi pencurian motornya. Masih ada 1 pelaku lagi nih yang masih dikejar sama polisi nih. Ya. Nah, kalau yang ini pemirsa, di mana aksi dari Satreskrim Polres Jakarta Utara yang meringkus komplotan pencuri kendaraan bermotor yang memang kerap beraksi di kawasan Jakarta Utara di sejumlah tempat yang berbeda. Penangkapan ini berawal dari laporan warga terkait pencurian sepeda motor di Jalan Gang Rawa Badak Utara, Kota Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memeriksa rekaman kamera CCTV serta meminta keterangan dari para korban dan juga saksi. Hasilnya kurang dari 12 jam kemudian polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial SH. Dari tangan pelaku polisi itu kemudian menyita sejumlah barang bukti berupa alat-alat untuk mencuri serta motor milik korban yang berhasil dicuri ya. Tak hanya sampai di situ, hasil pengembangan penyidikan mengantar polisi pada 3 pelaku lainnya yang merupakan komplotan yaitu HA, AS, dan TK. Komplotan ini telah 8 kali melakukan aksi pencurian di wilayah Jakarta Utara. Ini wajahnya ya. Ya. Kita pampang nih, itu betul sekali. Enak-enakan mencuri sepeda motor siang-siang. Yang punya kerja keras, banting tulang, ini enak-enakan mencuri ya. Itu dia. Kita beralih ya ke berita selanjutnya pemirsa. Seorang anggota polisi asal Polres Tolikara, Papua menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Jadi ini akhirnya polisi pemirsa sudah berhasil menangkap pelaku di mana seorang anggota polisi berpangkat Bribka yang bertugas di Polres Tolikara, Papua menjadi korban pembunuhan yang terjadi di Jalan Budi Utomo di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi korban diketahui bernama Laude Abdul Salman yang memang datang ke Kendari dalam tugas mendampingi atlet para layang. Jadi saat ditemukan korban ini sudah berlumuran darah akibat luka tusukan senjata tajam pada Sabtu dini hari kemarin. Jadi dari hasil pemeriksaan pelaku ini bernama Junaido yang tak lain ternyata adalah suami dari tante korban alias pamannya sendiri. Saat itu keduanya terlibat cekcok akibat kesalahpahaman. Saat ini polisi memang masih terus mendalami ya sebenarnya apa sih motif
yang dilakukan oleh pelaku dan kini telah diamankan di Mapolda. Kita coba akan dalami hal ini pemirsa, karena memang motif itu menjadi pertanyaan besar oleh kita semua. Mengapa kemudian tindakan keji ini bisa dilakukan oleh keluarga terdekat? Kita coba akan bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, ada AKP Weliwan Taubalo. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Philip, Mbak Maria. Ya Pak, kami penasaran Pak, bagaimana kemudian setelah polisi berhasil mengamankan pelaku, apa kemudian motif dari pelaku hingga tega membunuh keluarganya sendiri Pak? Iya, jadi pertama kali di sini kejadiannya itu jam 2.21 kita mendapat laporan dari masyarakat, yaitu dari saksi, yang dimana kejadiannya ini di rumah pelaku sendiri. Saat itu tersangka sekarang sudah ditetapkan tersangka hasil dari penyidik Polda, yang dimana itu kejadiannya baru pulang piket, si pelaku datang ke rumah hendak menganiaya istrinya. Kemudian adanya keributan, si pelaku mengambil sajam dan si korban terbangun melerai. Kejadian tersebut akhirnya si korban pun ditusuk oleh senjata tajam jenis badik, Mbak Maria sama Mas Philips. Itu cerita awalnya. Oke, artinya memang sebenarnya memang tidak ada perselisihan antara korban dan pelaku ya, tapi korban ini kemudian ingin melerai pelaku dan juga istrinya. Betul Pak, demikian konfirmasi? Benar. Ya, benar Mbak Maria, demikian. Kemudian cekcok, akhirnya saat melerai si korban anggota Polri dari Polres Tolikara tersebut menyuruh kedua anaknya ataupun sepupunya untuk keluar rumah, padahal sudah dalam luka tusukan. Pak, informasinya pelaku ini ketika melancarkan aksinya di bawah pengaruh minuman keras, apakah betul? Ya benar. Jadi saat diamankan si pelaku ini dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol atau minuman miras, yang dimana pelaku saat kami interogasi awal, saat ngomong belum menyambung. Akhirnya saat sudah kita kasih mandi, cuci muka dia, akhirnya si pelaku menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menikam saudaranya sendiri, yaitu anggota Polri Polres Tolikara. Gitu Mas Philips. Iya. Profesi pelaku apa Pak? Baik, pelaku merupakan seorang PNS di instansi TNI di Korem Sulawesi Tenggara, Mbak Maria. Baik, Pak Kasat, apakah pelaku ketika ditangkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian ada upaya untuk melarikan diri atau seperti apa? Jadi pelaku saat dia masih di dalam rumah bersama juga mayat korban, si pelaku itu tidak karena pengaruh minuman beralkohol, jadi si pelaku saat itu keluar rumah dalam keadaan telanjang, mohon maaf, dengan celana dalam, karena masih pengaruh, akhirnya dia jalan kiri jalan kanan. Diberilah kita himbauan dan peringatan, serta kita beri, mari sini kita ngobrol dulu, begitu secara kooperatif. Akhirnya si pelaku mendengar, akhirnya kita memakaikan baju kepada si pelaku tersebut, si tersangka pelaku penikaman saudaranya sendiri, begitu Mas Philips. Oke, artinya memang isu yang beredar selama ini bahwa memang kemudian ada dugaan pembunuhan itu bisa dibantah ya. Saat ini bagaimana konstruksi hukum terhadap pelaku Pak? Ya, kondisi pelaku sekarang sudah enakan, sudah dapat diperiksa informasi dari penyidik bahwasanya si pelaku akhirnya menyesali perbuatannya. Ternyata yang dilakukannya itu adalah membunuh ataupun menikam secara brutal. Jadi banyak luka di dalam tubuh si korban anggota Polri tersebut, Mbak Maria. Iya. Pasal yang disangkakan terhadap pelaku seperti apa, Pak? Siap. Sementara penyidikan lebih lanjutnya ditangani oleh Jatan Ras Polda Sulawesi Tenggara. Saat kemarin awalnya itu kita tetapkan diprasangkakan pasal 338
KUHP, ya kemudian kita serahkan berkas mindiknya ke Jatanras Polda Sulawesi Tenggara. Kita terapkan di pasal 338 KUHP, Mbak Maria. Baik, terima kasih AKP Weliwanto Malau selaku Kasat Reskrim Polresta Kendari untuk waktunya bersama kami. Apa kabar? Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus perundungan kembali mencuat dan memicu keprihatinan publik. Miris, MH yang masih berusia 13 tahun, siswa kelas 1 SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan di sekolah, meninggal dunia setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta. Sebelumnya, MH dirundung siswa di sekolahnya pada 20 Oktober 2025. Diduga, ia mendapatkan kekerasan fisik hingga mengalami luka serius pada bagian kepala dan tubuh. Kasus perundungan juga terjadi di Aceh. Akibat sakit hati karena sering dibully teman-temannya, seorang santri di Aceh Besar nekat membakar pesantren tempatnya mondok. Aksinya pun terekam kamera pengawas yang berada di lingkungan pondok pesantren. Berbekal petunjuk kamera CCTV, pelaku yang masih berusia di bawah umur ini berhasil diamankan polisi di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang siswi SMP di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, menjadi korban perundungan yang diduga dilakukan oleh 3 pelaku seusianya. Video yang berdurasi hampir 5 menit ini direkam oleh salah seorang pelaku saat korban mendapatkan kekerasan berupa pukulan berkali-kali di bagian wajah dan tubuhnya. Bullying atau perundungan bukanlah hal yang sepele. Jika terus terjadi pembiaran terhadap aksi ini, maka korban akan terus bertambah. Sudah sepatutnya rantai kekerasan diputus karena tiap anak punya hak untuk merasa aman dan berkembang di lingkungannya. Tim TV One mengabarkan. Sebelum masuk rumah sakit itu dia pernah bicara 4 mata dengan saya. Awal kronologinya dari awal MPLS sampai puncaknya di tanggal 20 saat pemukulan memakai kursi besi. Awalnya dari situ udah kelihatan gitu, tapi dia nggak mau ngomong. Jadi saya dedes, kenapa sih matanya kayak gitu, jalannya seloyongan. Terus akhirnya dia ngaku, aku dipukul mas sama temanku gitu. Awalnya di hari yang sama itu lengannya itu saat selesai MBG, Hisham ini belum selesai nulis, jadi dia lanjutin nulis. Lalu lengannya dipukul oleh pelaku memakai kaki sebanyak 3 kali. Lalu pas selesai pulang sekolah piket, kebetulan Hisham ini piket di hari Senin, jadi dia piket dulu. Nah, saksi di sana tuh cuma ada 3 orang. Hisham ini lagi melaksanakan 1 hari 1 kebaikan dengan mengut sampah di kolong meja. Lalu pelaku memukul dari belakang. Begitu. Lagi dan lagi, kalau Maria Segaf juga notice ya, kalau kita bermain media sosial melihat bagaimana video-video yang kemudian banyak yang viral, banyak yang beredar di media sosial, bukannya semakin menurun, aksi perundungan ini justru semakin banyak ya, Ayah ya. Itu dia yang kita miris, bahkan tidak sedikit pula para pelaku perundungan ini memvideokan, bahkan mempostingnya di media sosial. Bagi orang tua gimana nih? PR-nya kan sebenarnya di korban. Ada yang korbannya kemudian sampai tega melukai mungkin pelaku-pelaku bullying, ada juga yang kemudian korbannya hingga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Ya itu dia, kita coba akan cari tahu ya, tidak hanya dari kacamata korban, tapi juga dari kacamata pelaku. Sudah hadir di sini ada psikolog Universitas Pancasila, ada Mbak Oli
Grasinta. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah hadir. Kami hadirkan juga ada Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ada Mas Ubaid Matraji. Selamat pagi Mas Ubaid. Selamat pagi. Mas Ubaid. Ya, kita ingin tabayun pagi hari ini ya. Kita coba ingin cari tahu solusi dan juga apa sih sebenarnya akar masalah dari kasus perundungan di Indonesia. Kalau dari Mas Ubaid sendiri, sebenarnya apa yang salah sih Mas dengan dunia pendidikan kita? Ya, jadi kami turut berduka ya atas kejadian di SMP Negeri 19 di Kota Tangerang Selatan. Dan menurut catatan JPPI, ini tentu tahun ini itu bukan kejadian yang hanya terjadi sekali ya, tetapi JPPI mencatat sampai bulan November ini ya, itu sudah melampaui data di 2024 ya. Wow. Sudah 601 kasus kekerasan. Ini belum penghujung tahun. Angka ini tertinggi? Iya, dibanding tahun lalu kami mencatat ada 573 ya. Jadi ini per November sudah lebih gitu. Dan dari lihat persentasenya itu separuh ya, setiap tahun itu ya, separuh dari kasus kekerasan itu adalah kekerasan seksual, lalu 30%-nya itu adalah perundungan ya. Karena itu perundungan ini menjadi kasus yang sangat serius di lingkungan pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok terus terjadi gitu. Yang pertama, kasus perundungan ini tidak pernah dianggap serius oleh sekolah. Sehingga laporan ke kepala sekolah, laporan ke dinas pendidikan itu seringkali disepelekan. Sebentar Mas, kalau berbicara soal ini sekolah kan bukannya kemudian banyak sekolah yang juga punya tagline begitu ya, punya motonya adalah anti bullying, menjaga siswa, bahkan di sana ada guru BP, ada guru BK. Apa tugas mereka kalau gitu? Ya, justru kami mempertanyakan ya, apa peran-peran yang selama ini mereka lakukan. Justru data kami 2024 itu 43% itu pelakunya adalah guru, ya, pelaku kekerasan gitu ya. Bahkan di antara pelaku kekerasan baik kekerasan seksual maupun perundungan, pelakunya adalah guru BP, gitu. Jadi ada satu sisi kita nggak punya guru BP. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah kita yang guru BP nggak ada, gitu. Tapi di sisi lain sekolah-sekolah yang ada guru BP-nya, justru guru BP-nya menjadi pelaku kekerasan. Ini ada datanya Mas ya? Ada. Contoh? Ada. Ya contoh misalnya kami temukan di Bogor ya, pengakuan dari para korban ketika kita dampingin, itu pelakunya adalah guru BP. Gitu. Nah ketika kita konfirmasi ke guru BP ya, mereka bilang itu kan cuma bercanda. Kalau dari laporan para korban sendiri, apa yang kemudian membuat mereka tidak takut mungkin untuk bercerita, ataupun mungkin karena tidak ada tindak lanjut itu yang kemudian mereka juga jadi lebih baik menutup diri sendiri begitu? Iya, karena di banyak kasus justru korban ini dijustifikasi ya, dihukum ya, disalah-salahkan. Apalagi kalau pelakunya ini adalah orang yang punya relasi lebih kuat. Contoh misalnya kepala sekolah ya, contoh misalnya guru ya, atau senior, itu pasti korban yang melapor itu diintimidasi gitu. Begitu pula kalau korban melapor itu kan dianggap mencoreng nama baik sekolah. Ya. Itu yang jadi masalah. Dan kenapa ini terus berulang-ulang? Yang kedua menurut saya adalah sekolah selalu menutupi kasus kekerasan. Untuk menjaga nama baik sekolah? Iya, dengan alasan menjaga nama baik dan seterusnya. Mencoreng nama baik sekolah, maka kasus-kasus kekerasan itu sebisa mungkin untuk ditutup rapat. Sehingga yang ditemukan tadi oleh JPPI misalnya tahun lalu ada 500-an, sekarang ada 600-an, itu adalah yang terendus oleh media dan diberitakan. Nah pertanyaannya adalah, ada berapa kasus yang tidak diberitakan oleh media? Tentu ada ribuan. Ya, dan itu kan kasus perundungan, bahkan kekerasan di sekolah ini kan bak gunung es begitu ya, yang nampak yang muncul sedikit sudah dibandingkan dengan apa yang terjadi begitu Mbak Sinta. Apa sih Mbak yang kemudian hingga saat ini begitu ya, menyebabkan kasus ini terus berulang, bahkan memang para korban ini tidak berani untuk memberitahukan kepada para guru. Padahal kan edukasi terkait dengan ini kan sebenarnya sudah banyak ya. Ya memang dalam kasus bullying ya kita seringkali agak salah mendefinisikan bullying ya. Bullying itu tidak terjadi satu kali gitu. Jadi kalau kita sebut bullying itu ada pola, ada kegiatan berulang gitu yang dilakukan oleh pihak yang superior terhadap pihak yang inferior. Kalau pihak ini adalah pihak yang inferior, yang superior juga tidak mungkin terjadi bullying gitu. Artinya di sini memang ada pola begitu ya, ada pola yang kemudian tidak ditangkap tadi oleh sekolah gitu. Artinya di sini ada agresivitas yang memang ingin
diwujudkan oleh pihak-pihak superior ini. Nah, pihak superior ini tidak selalu harus yang punya relasi kuasa gitu ya. Dan relasi kuasa itu tidak harus kepala sekolah terhadap murid, itu bisa kakak tingkat kepada adik kelasnya, bisa teman sendiri yang merasa lebih superior daripada anak lain gitu. Dan memang anak-anak yang dianggap atau kita sebut sebagai di sini korban dari bullying, ini memang juga sudah punya ciri khas tertentu. Nah, itu yang PR-nya adalah sulit nggak sih untuk mengidentifikasi sebelum, wah ini murid ada potensi nih untuk melakukan tindakan bullying? Apakah sesulit itu? Sebenarnya tidak, begitu ya. Sebenarnya tidak kalau memang ada assessment. Nah, masalahnya tidak pernah ada assessment, gitu. Tidak pernah ada di satu sekolah assessment kepribadian anak seperti apa, kan tidak pernah ada. Begitu ya, jadi mana siswa yang berpotensi? Nah, biasanya siswa yang berpotensi memang siswa yang quotes and quote berbeda, ya, kan begitu ya. Tapi secara kasat mata, secara perilaku. Secara kasat mata, secara perilaku tentu itu membutuhkan kepekaan, gitu. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan asesmen itu? Apakah guru di kelas? Guru di kelas punya sudah berbagai macam tugas administratif, tugas pengajaran. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah guru BP? Guru BP masuk mungkin seminggu sekali, bahkan belum tentu masuk ke dalam kelas, gitu ya. Nah, itu membuat anak menjadi tidak tahu, saya ini kalau punya masalah ini harus lari kemana. Disampaikan bahwa harus bicara sama siapa? Kepada orang tua tadi dianggap mungkin kamu aja yang nggak kuat dan sebagainya. Kepada guru tidak ada juga solusi, bahkan tadi disampaikan ditutup-tutupi, bahkan dia menjadi pihak yang double victimization. Betul. Nah, anak-anak ini selalu mengalami double victimization tadi, sehingga dia akhirnya frustrasi dan tadi bisa menjadi dua, agresi terhadap dirinya sendiri, dia menjadi semakin stres, frustrasi, depresi, bahkan ujungnya bunuh diri. Kita beberapa waktu lalu yang juga tahu dia menjadi ODGJ dan membunuh ibunya gitu. Atau keluar. Nah, baru akhir-akhir ini kita melihat bahwa agresinya muncul keluar ya, seperti peledakan dan tadi juga pembakaran. Itu enggak semua anak bisa melakukan itu begitu. Jadi yang lebih banyak adalah itu kembali melakukan agresi terhadap dirinya. Jadi ini double victimization. Oke, begitu. Mas Ubaid, kalau versinya Mbak Sinta adalah sebenarnya bisa saja mengidentifikasi asalkan ada kepekaan. Bagaimana kemudian tanggapannya Mas Ubaid? Pihak sekolah. Kan itu tidak dianggap sesuatu yang penting bagi sekolah. Iya, jadi yang dipikirkan oleh sekolah, dinas pendidikan itu adalah dari sisi akademik. Yeah. Sekolah ini berprestasi apa tidak, anak ini berprestasi apa tidak gitu. Bagaimana prestasinya, itu yang dipikirkan. Bahwa ada banyak kasus kekerasan itu tidak sesuatu yang tidak dianggap penting dan harus concern semua pihak gitu kan. Karena itu banyak sekali, bahkan pelakunya kan dinas-dinas pendidikan. Banyak sekali, karena itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius. Contoh misalnya di Tangerang Selatan, ya. Itu ada yang namanya Satgas Pencegahan Kekerasan. Betul, ada. Ada. Tapi pertanyaannya adalah perannya apa? Berarti kan kalau sampai ada kejadian semacam ini, dan kita tahu seperti dikatakan tadi bahwa bullying itu berulang-ulang dan kejadiannya sejak MPLS. Yeah. MPLS itu bulan Juli. Yeah. Sekarang bulan November, ini berbulan-bulan. Satgas kerjanya apa gitu kan? Apakah tidak ada upaya dari mereka juga untuk jemput bola begitu, kemudian mengidentifikasi kejadian? Sampai hari ini saya tidak menemukan ada upaya jemput bola ya. Contoh misalnya di sekolah itu apakah ada early warning system misalnya? Kemudian perlindungan korban bagaimana gitu ya. Sehingga kasus yang sudah terjadi di bulan Juli kok bisa sampai berlangsung lama sampai November baru pada orang kebakaran jenggot. Itu artinya sistem pencegahan di level sekolah mati, kemudian Satgas juga tidak punya peran apa-apa. Bahkan ketika kasus ini kan terus berulang, setiap bulan banyak sekali kejadian dan itu selalu ditanyakan oleh Dinas Pendidikan. Kita konfirmasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jawabannya adalah kita sudah bikin Satgas, kita sudah bikin tim pencegahan. Tapi gelap nggak kan itu pertanyaannya? Tapi iya, perannya apa? Mereka paham atau tidak? Justru yang terjadi dari evaluasi kami adalah justru kasus kekerasan di sekolah ini tidak jelas. Gitu ya. Contoh yang dulu di Lebak, ada murid merokok, kemudian ditampar oleh guru, ya kan? Itu gimana sikapnya? Pertama kemudian guru dinonaktifkan. Begitu diprotes oleh banyak masyarakat, kemudian guru, kepala sekolah ini, kepala sekolah bukan guru ya, kepala sekolah aktif kembali. Jadi artinya boleh nggak ini guru nampar anak gitu kan? Seperti itu, ya. Ya artinya kan berarti boleh itu. Kalau kepala sekolah tidak diberikan sanksi. Lemahnya pendisiplinan di sekolah yang kemudian menjadi PR. Nah ini perspektif yang salah di sekolah adalah cara kekerasan. Cara kekerasan. Nah, apa yang salah di sekolah nih? Tahan dulu nih, kita jeda dulu ya. Sesaat lagi kami datang Anda.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan penjelasan tadi Mas Ubaid yang terpotong. Bagaimana kemudian penegakan disiplin di sekolah terkait dengan kasus-kasus bullying seperti ini? Iya, jadi kita punya cara pandang yang salah soal penyadaran anak, pendisiplinan, penegakan aturan. Semua dilakukan dengan cara-cara dan juga pendekatan kekerasan. Gitu. Itu yang salah gitu ya. Jadi kalau ada anak melanggar aturan, itu hukumannya adalah kekerasan gitu. Jadi anak-anak tidak diberikan edukasi yang baik tentang kenapa perilaku ini dilarang oleh sekolah. Khawatirnya malah jadi normalisasi. Nah, contoh misalnya yang di Lebak itu merokok jelas salah. Ya. Kemudian digampar gitu. Tapi anak tidak diberikan ruang. Rokok itu apa? Ya kan? Apa dampak negatifnya? Kenapa kok dilarang? Anak itu usia belajar ya. Karena itu mereka bisa jadi melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib itu karena pengetahuan dia belum sampai ke sana. Nah, karena belum sampai ke sana maka anak penting untuk diedukasi soal literasi apapun yang ada di sekolah. Tapi kan biasanya sekolah juga sudah memiliki aturan-aturan yang untuk menghukum mungkin murid-murid yang bermasalah seperti itu. Apakah memang hukuman itu kemudian belum memberikan efek jera seperti itu? Nah, tadi saya bilang hukuman itu lebih memberikan pada sanksi-sanksi daripada edukasi. Padahal kalau usia anak-anak ini kan restoratif justice misalnya, itu adalah lebih ke pendekatan tentang memahami masalah, konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu apa gitu. Jadi ruang-ruang dialog di sekolah itu hampir nggak ada. Sehingga yang muncul adalah penghukuman-penghukuman. Sehingga kalau ada masalah yang dipanggil adalah orang tuanya. Tapi sejauh mana anak diajak untuk dialog terhadap masalah yang dia sedang hadapi itu apa? Sebenarnya kan nggak hanya korban saja, ruang dialog itu kita harapkan kan juga dilibatkan dari para siswa lainnya. Tidak hanya guru yang kemudian harus jemput bola kan. Karena menariknya ini di mana Polres Tangerang Selatan sudah memeriksa sebenarnya ada 6 orang saksi pasca meninggalnya seorang siswa ya di SMPN 19 Tangerang Selatan di Banten akibat dugaan perundungan. Jadi kalau dilihat Kapolres Tangerang Selatan beserta dengan jajaran sudah mendatangi rumah duka di Kelurahan Ciater di Kecamatan Serpong ini pada Minggu siang kemarin, di mana Kapolres bahkan juga sudah menjelaskan sebenarnya sejak peristiwa terjadi polisi belum menerima laporan resmi dari orang tua korban, bahkan hingga korban dinyatakan meninggal dunia ya. Jadi meski demikian polisi sudah berinisiatif sebenarnya melakukan serangkaian penyidikan guna mengungkap apa sih fakta sebenarnya. Kepolisian juga telah memeriksa 6 orang sebagai saksi yang dianggap mengetahui peristiwa ini, diantaranya adalah pihak sekolah. Dalam penanganan kasus ini, polisi akan bekerja secara profesional, berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga membutuhkan kehati-hatian karena melibatkan anak-anak di bawah umur. Iya. Merawat korban. Namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik. Begitu ya, ada tindakan pidana kemudian harus diproses oleh pihak polisian. Tapi bagaimana kemudian hal-hal yang tidak tercium nih ya oleh pihak sekolah, kemudian juga pelaku korban tidak melapor, orang tua juga tidak melaporkan. Saya nggak bisa bayangin gitu, Mbak Sinta, dampak trauma ya. Bom waktu ya. Itu ya dari korban yang kemudian harus secara tiap hari bertatap muka dengan para pelaku. Harus nggak sih ada sanksi tegas nih dari sekolah kepada para pelaku tindakan bullying ini agar tidak menambah lagi rasa trauma kepada korban? Betul. Jadi hukum kita mengatakan underage dan sebagainya itu kan hukum-hukum yang sudah memang dibuat dalam waktu lampau ya begitu. Sementara kecepatan teknologi tidak seperti itu. Jadi anak-anak yang sekarang itu tidak hidup di masa lalu, di mana anak-anak sekarang ini sangat mungkin melakukan tindakan-tindakan kriminal orang dewasa yang dilakukan pada usia seperti ini begitu. Jadi apakah mereka perlu dapat sanksi? Perlu ada SOP yang jelas begitu. Kenapa banyak terjadi tadi disampaikan Pak Ubaid itu kekerasan? Nggak ada SOP yang jelas. Kalau anak melakukan seperti ini, apakah boleh tetap ada di sekolah? Apakah dia harus dipindahkan dan sebagainya? Sebenarnya pelaku-pelaku ini juga korban,
begitu. Mereka korban atas frustrasi yang mereka rasakan, mereka korban atas ketidakpuasan mereka terhadap orang tua, terhadap sekolah, mereka korban atas banyaknya informasi-informasi agresivitas yang terpapar setiap hari. Cara melampiaskan yang salah. Betul, cara melampiaskan yang salah. Sehingga harus ada SOP-nya. Anak ini misalnya memang harus dipindahkan, tetapi harus ada juga rehabilitasi. Harus ada juga psikoedukasi. Harus ada pendampingan psikologis tidak hanya pada korban, tapi pada pelaku juga. Kalau hanya memindahkan saja sebenarnya kan tidak menyelesaikan masalah. Betul, dan itu akan terjadi lagi di sekolah yang baru begitu. Dan selama ini kita tidak melihat atau anak-anak itu tidak terpapar. Apa sih yang terjadi ketika anak ini melakukan bullying? Apa yang terjadi terhadap dia? Berita-berita tentang fokusnya ke korban, kemudian berita tentang hukumannya itu tidak terekspos begitu. Jadi anak hanya belajar di media sosial bagaimana melakukan kekerasan, bagaimana melakukan perundungan, apa yang terjadi, selesai. Begitu. Jadi dianggapnya ini bukan hal yang tadi penting ya, cukup penting untuk dilihat gitu. Tetapi kalau dipaparkan juga, kalau kita melakukan ini konsekuensinya, hukumnya ini ya, konsekuensi sosialnya ini, konsekuensi agamanya ini, konsekuensi masyarakatnya ini gitu. Jadi mereka bisa melihat juga kegiatan perilaku perundungan konsekuensinya adalah ini. Nah, konsekuensi ini tidak pernah dipelajari anak juga. Konsekuensi di sekolah ini, Mas, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinta, perlu kemudian berikan sanksi tegas kepada para pelaku, dikeluarkan dari sekolah dan juga mendapatkan pembinaan. Perlu tidak? Jadi kenapa kita fokus pada anak dan korban, tapi seringkali kita lupa siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya. Jelas. Hukumannya penanggung jawab. Dalam konteks ini saya bilang, kepala sekolah gagal melindungi anak. Kenapa harus kepala sekolah? Artinya kan begini, sekolah itu kan tidak hanya dikelola oleh kepala sekolah, ada guru-guru di sana yang juga ikut memperhatikan. Apakah Iya, tapi kan pimpinannya kan kepala sekolah. Oke. Penanggung jawab semua yang ada di sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah gagal melindungi anak, bahkan sampai meninggal dunia, saya pikir kepala sekolah harus bertanggung jawab. Bagaimana kemudian guru BK, guru BP yang juga bertugas untuk melindungi anak? Iya, tapi kan yang kebijakan di level sekolah itu kan apa kata kepala sekolah dirundingkan bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa, menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah bentuk tanggung jawabnya apa, Mas? Apa? Misalnya sekolah mungkin bisa saja sekolahnya ditutup seperti itu, tidak hanya memecat, tidak hanya memberikan kepala sekolah. Iya, menurut saya nggak pernah ada sanksi buat kepala sekolah sama sekali ya. Buat para pelaku saja sanksinya banyak yang hanya administratif, kemudian dimaafkan. Apalagi kepala sekolah nggak pernah ada sanksi sama sekali. Karena itu ya kepala sekolah sebaiknya mengundurkan diri, tidak perlu dipecat ya. Tapi kan karena ini dia merasa gagal gitu. Apakah menyelesaikan masalah bullying dengan hanya mengundurkan diri dari kepala sekolah? Iya, tapi ini kan jadi pelajaran kepala-kepala sekolah bahwa sekolah itu harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Karena data JPPI dari tahun ke tahun kita juga melakukan survei indeks layanan pendidikan. Yang paling buruk adalah soal safety learning environment. Buruk sekali itu. Lah, salah satu tanggung jawab kepala sekolah adalah bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi tempat yang aman, ramah terhadap anak-anak. Ini ada nggak hukuman untuk sekolah, misalnya yang kemudian kedapatan ada kasus bullying, mungkin saja misalnya menurunkan akreditasinya, atau mungkin juga menutup sekolah itu. Ada nggak sih hukuman-hukuman seperti itu? Tidak ada sampai hari ini. Nah, menurut saya itu harus menjadi ukuran, gitu ya. Tidak hanya ukuran sekolah itu adalah misalnya di sekolah ini ada kasus bullying atau tidak. Tidak hanya itu ya. Tetapi bagaimana sekolah ini mengatasi, menanggulangi, melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan itu harus diapresiasi gitu loh. Jadi tidak kemudian sekolah hari ini karena yang dievaluasi adalah di sekolah ini ada kasus bully atau tidak. Kalau nggak ada bagus, kalau ada jelek. Menurut saya itu kemudian sekolah menjembunyikan fakta. Kalau mestinya kan penilaian hanya akademik, hanya penilaian, nilainya bagus-bagus atau kan seperti penilaiannya justru bagaimana sekolah-sekolah itu ya tadi menanggulangi kasus-kasus kekerasan di sekolah itu harus jadi penilaian. Kalau penanggulangannya bagus, penanganannya bagus itu juga nilai plus. Karena ada concern dari sekolah itu bagaimana menciptakan ruang-ruang yang aman dan ramah bagi anak-anak. Gitu. Iya, jadi lebih ekstrim lagi kalau Mas Ubed nih, nggak cuma anak yang dipindahkan dan juga mulai dikasih pembinaan, kepala sekolah juga harus mengundurkan diri. Yang kedua, nggak pernah dievaluasi juga Satgas. Ya, Satgas ini ada di level kabupaten kota, ada di provinsi gitu. Ya orangnya mereka-mereka juga, Mas, isinya. Ya karena Satgas juga nggak pernah ada sanksi, kepala sekolah nggak ada sanksi, maka pelaku juga ya kita santai-santai aja gitu. Orang nggak ada sanksi apa-apa gitu. Mbak Sinta, mungkin sedikit saja penjelasan bagaimana kemudian melihat perubahan kalau yang mungkin dulunya korban bullying ini lebih nekat untuk mengakhiri hidupnya begitu ya. Tapi kalau sekarang justru lebih ekstrim. Presif lah, melukai
pelaku-pelaku dari para bullying seperti itu? Iya, sebenarnya ini tadi ya terkait dengan perubahan teknologi, terkait dengan Gen Z sebagai digital native yang sangat mempengaruhi kepribadiannya seperti menjadi lebih impulsif, tingkat konsentrasi lebih rendah, lebih vulnerable ya, lebih mudah. Itu tuh memang sangat berpengaruh. Nah, ketika ini menjadi keluar, ini menunjukkan bahwa adanya frustrasi yang semakin tinggi sebenarnya begitu, di mana anak-anak ini merasa bahwa it is okay gitu ya, ini akan menjadi lebih besar gitu ya, lebih berdampak kalau dia melakukan itu keluar daripada kepada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk penguatan ya gitu, dan untuk melakukan tindakan seperti itu ya, seperti di SMA 72 atau di Aceh itu bukan hal yang gampang. Artinya dia harus melakukan research gitu ya, melakukan research untuk bisa bagaimana caranya untuk melakukan itu. Berarti kan anak-anak ini bukan anak-anak yang dengan kapasitas intelektual yang jelek gitu ya, ini anak-anak pintar gitu. Nah, inilah yang seharusnya kemudian kita barengi tadi ya, kita dampingi tadi, terutama terkait dengan paparan-paparan di dunia internet yang luar biasa begitu ya. Kita bisa search everything yang kita interest gitu. Nah, anak ini kalau dia interest pada hal yang seperti itu ya, ekstremisme ya, dia akan ke situ gitu. Dia akan belajar ke situ. Sehingga itu bisa digunakan untuk tadi frustrasi yang berkepanjangan kemudian dia alihkan kepada hal-hal yang lebih berdampak. Apalagi kalau sudah menjadi sorotan publik semacam ini kan. Betul. Tapi miris juga kalau kita baca gitu ya pemberitaan baru-baru ini, kalau saya bisa sebutkan terkait dengan kasus di SMPN di 19 di Tangerang ini ya. Bahkan Wali Kota Tangerang Selatan Pak Benyamin juga menyampaikan, oh ternyata baru diketahui korban ini memiliki riwayat tumor yang memang kemudian berakibat seperti ini. Khawatirnya Mas begitu ya, bukan menjadi pembelaan atau pembenaran gitu ya, tapi ini kemudian dianggap pelaku sebagai normalisasi. Ya, kalau menurut saya itu jelas, itu pembelaan. Jadi wali kota menurut saya lepas dari tanggung jawab itu. Harusnya wali kota mengatakan bahwa dia adalah warga saya. Jangan sampai nanti ada korban lagi. Siapapun itu, saya akan tanggung jawab. Kan disampaikan di publik loh, di media itu. Iya, artinya itu kan bentuk-bentuk lari dari tanggung jawab, ya kan, seakan-akan itu korban, ya sudah seharusnya dia begitu kan. Itu menurut saya itu sikap wali kota yang lari dari tanggung jawab. Mestinya ya, saya akan panggil itu Satgas, saya akan evaluasi apa kinerja Satgas yang sudah saya bentuk. Itu SK-nya adalah SK wali kota, harus dievaluasi. Kepala sekolah juga akan saya panggil, kenapa ini sampai kejadiannya bulan Juli, sampai kemudian korban November. Ini bentuk sekolah ya tidak mampu mendeteksi kasus-kasus semacam ini gitu. Nah, menurut saya itu evaluasi dan sikap tegas wali kota mestinya, bukan malah pembelaan diri gitu ya. Itu kita sayangkan. Kita nggak bisa bayangkan tuh orang tua seperti apa ya. Apanya? Kalau memang ada kelalaian seperti ini, perlukah dibubarkan? Iya, karena itu harus dievaluasi ya kan. Kalau Satgasnya memang nggak berperan, maka harus dievaluasi. Evaluasi kan panjang. Apa yang membuat wali kotanya juga Mas? Jadi gimana sebenarnya nih? Satgasnya dulu, karena itu penting kan. Satgasnya membawai TPPK di sekolah-sekolah, termasuk kepala sekolah. Yang evaluasi siapa? Iya. Ya banyak, harus independen, harus ada dari unsur pemerintah, kami dari masyarakat sipil harus dilibatkan. Dan yang ketiga juga, kami juga mencium ada banyak masalah soal kenapa Satgas nggak jalan, kenapa TPPK nggak jalan, kenapa guru-guru nggak bertindak. Ya karena terlalu banyak beban dan nggak ada misalnya tunjangan atau anggaran untuk ke situ gitu loh. Nah kalau misalnya Satgas dibentuk, nih selesai, kemudian nggak ada anggaran, lo mau ngapain? Khawatirnya pemerintah tidak menganggap serius hal ini. Singkat, Mbak Sinta. Singkat. Ya, betul. Jadi budaya kekerasan ini sudah menjadi budaya ya. Kita harus semua menyadari bahwa ini adalah budaya gitu. Kita pilihannya kita mau meneruskan ini sebagai budaya atau tidak. Itu pilihannya ada di kita gitu. Ketika dari unsur pemerintahan itu juga menganggap bahwa ini adalah budaya kekerasan yang harus kita hindari atau kita tidak tolerir, maka tadi kata-kata yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tentu tidak akan keluar. Kita di tiap pintu rumah juga melakukan hal tersebut gitu. Jadi harus sinergi ya. Jadi dari pihak pemerintah juga harus clear gitu bahwa say no untuk kekerasan di semua lini. Dari setiap pintu rumah, setiap pintu keluarga juga harus mengajarkan hal tersebut. Karena anak-anak ini juga mendapat kekerasan dari dalam rumah dan itu yang dipelajari. Jadi nggak hanya fokusnya kecil, lingkupnya soal sekolah saja. Ternyata lebih besar. Semua. Ini budaya negara kita. Terima kasih Mbak Sinta. Mas Ubed, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini kita berharap bagaimana kasus bullying juga bisa menurun ya di akhir tahun. Jangan lagi muncul kasus-kasus perundungan begitu ya.
Ya pemirsa, Anda kembali di Ya. Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini kami kabarkan untuk Anda bagaimana sebenarnya update terbaru dari bencana longsor ya yang sempat terjadi di sejumlah wilayah sebenarnya. Di Jawa Tengah saja ada di Banjarnegara, kemudian juga ada di kawasan Cilacap begitu ya. Nah, kita ingin update di kawasan Cilacap ini seperti apa? Informasinya kan beberapa waktu terakhir, kemarin tepatnya sudah ditemukan juga ada dua korban ya. Hingga 3 orang ya yang kemudian berhasil ditemukan oleh tim SAR, bahwa hingga hari ini juga masih ada 10 orang yang dinyatakan belum ditemukan ataupun hilang di bencana longsor Cilacap, Jawa Tengah. Kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Budi Zulkifli yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi, Kakak Budi. Ya, selamat pagi Rivi dan Ayah. Pagi ini kami berada di lokasi longsor, di mana seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, proses pencarian sudah dimulai sejak pagi tadi pukul 6, di mana hari ini banyak alat berat yang dikerahkan dan juga ratusan personil tim SAR juga diturunkan. Hari ini masih dicari 10 korban yang dilaporkan hilang, sementara sejauh ini sudah ada 13 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Para keluarga korban juga datang ke lokasi ini. Mereka sangat berharap proses ini bisa cepat memberikan kepastian nasib anggota keluarganya. Dan saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk kita bertanya langsung pada salah satu keluarga di sini, namanya Pak Dede. Selamat pagi Pak Dede. Pagi. Iya Pak Dede, ini hari kelima pencarian yang masih Bapak tunggu kabarnya siapa saja Pak? Itu 1 istri, 2 anak. Anaknya umur berapa Pak? Umur 4 tahun. Namanya siapa Pak? Arumi Purnamasari. Kalau yang satunya anaknya umur berapa? Januar Abdillah. Umur berapa tahun Pak? 15 tahun. 15 tahun. Pak, ini sudah hari kelima ya Bapak setiap hari di sini menunggu kabar. Apa yang Bapak harapkan dari upaya yang sementara dilakukan oleh tim SAR setiap hari di sini Pak? Ya, yang saya harapkan mudah-mudahan tim SAR ini kan sudah berbuat sangat baik sekali. Ada Basarnas, Polri, TNI, dari masyarakat setempat juga. Mudah-mudahan secepatnya ditemukan 3 dari keluarga saya yang bernama Lili Safitri, Arumi Purnamasari, dan Januar Abdillah. Ya. Pak, hari kelima ya Pak, apapun kondisinya Bapak sudah mempersiapkan diri untuk menerima kondisinya bila ditemukan nanti Pak? Saya sebagai kepala keluarga, saya udah sesiap-siapnya. Karena yang namanya musibah, takdir, itu udah ada yang mengaturnya. Pak Dede, ini sudah bersama kami juga Bapak Kepala Kantor SAR Cilacap, Bapak Abdullah. Pak Dede bisa di sebelah sini. Jadi nanti kita bertanya langsung ke Pak Abdullah. Pak Abdullah sudah dengar langsung ke Pak Dede gimana harapannya 5 hari menunggu, ada istri dan 2 anak. Bisa dijelaskan proses pencarian hari ini Pak seperti apa? Jadi Pak Dede dan seluruh pemirsa, pertama-tama saya turut berduka cita yang mendalam atas nama Basarnas, pemerintah, dan seluruh tim SAR gabungan. Ini adalah saudara kami, dan kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian. Di hari kelima ini, kami menggunakan 5 metode pencarian. Yang pertama, kami menerbangkan drone thermal untuk melakukan deteksi dini terhadap kerawanan dalam lokasi area pencarian ini. Yang kedua, kami menggunakan K9 yang kami indikasikan tentu K9 dapat mendeteksi keberadaan yang diduga di situ akan ada keluarga-keluarga kita yang menjadi korban. Yang ketiga, kita semuanya juga mengetahui hari ini sudah dikerahkan 25 peralatan berat ekskavator yang digunakan dalam rangka pencarian. Yang keempat, kami menggunakan Alkon, jadi pompa air yang memang digunakan untuk membuat patahan-patahan daripada timbunan tanah ini, Pak Dede dan seluruh pemirsa. Dan yang kelima, kami menggunakan peralatan ekstrakasi. Kiranya memang nanti ada salah satu keluarga korban kita
tertimpa bangunan, kita sudah menyiapkan peralatan ekstrikasi, baik peralatan ekstrikasi modern maupun peralatan ekstrikasi manual ataupun konvensional. Pak Abdullah, ini informasinya kan dipersempit ya, bisa di pemetaannya seperti apa, di titik mana saja, dan kemungkinan ada berapa korban di lokasi yang titik yang sudah dipetakan itu, Pak? Iya, sebagaimana yang sudah kami petakan, yang disampaikan Pak Didik tadi benar bahwa kami melakukan pencarian pada 4 worksite. Di mana 4 worksite itu, di worksite A1 itu kami cari 1 orang. Yang kedua, kami cari di worksite A2 itu 3 orang. Dan di worksite B1 yang kebetulan ada keluarganya Pak Dede, itu di data kami 3 orang dan dibenarkan oleh keluarga Pak Dede. Dan yang keempat adalah di worksite B2 itu ada 3 orang masih dalam pencarian juga. Ya, Pak, ini kebetulan Pak Dede ada di sini ya. Bisa kita fokus ke yang B1, di mana 3 anggota keluarga Pak Dede ini, apa yang sementara berjalan di sini Pak untuk B1 ini, Pak? Ya, B1 ini tadi pagi Pak Dede dan seluruh pemirsa kami sudah menggunakan anjing pelacak untuk melakukan deteksi dini, kiranya di situ ada indikasi ditemukannya keluarga Bapak dan keluarga saya juga itu, Pak. Terus yang kedua, kami beserta seluruh tim SAR gabungan saat ini sedang melakukan pemantauan penggunaan alat berat. Alat berat itu digerakkan, teman-teman di sekeliling itu memantau. Kiranya ada yang memang terindikasi ada. Begitu, Pak Dede. Siap. Pak Dede, ada yang mau ditanyakan langsung kepada Kepala Kantor SAR, Pak? Sekarang satu pertanyaan mungkin. Satu pertanyaan, ya kita intinya berdoa aja. Semoga korban keluarga saya cepat ditemukan, gitu aja ya. Saya minta tolong sama Basarnas, TNI, Polri. Saya sangat, alhamdulillah banget, saya sangat bersyukur karena udah bisa membantu istilahnya, gitu. Biarpun udah 4 hari kemarin belum ketemu, sekarang 5 hari, mudah-mudahan secepatnya ditemukan, gitu ya. Mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan Pak kepada keluarga yang masih menunggu 10 orang ya Pak ya, yang masih dalam pencarian ini, Pak. Yang jelas perlu kami sampaikan, pertama kami mohon doa pada keluarga Pak Dede dan seluruh keluarga korban yang belum ditemukan. Kami juga memohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada kami untuk diberikan kesehatan dan kemudahan agar operasi SAR ini dapat berlangsung dengan tuntas. Dan yang kedua, selanjutnya percayalah kepada kami melaksanakan operasi SAR ini dengan sungguh-sungguh, dengan memaksimalkan beserta seluruh unsur. Pemerintah pusat dari BNPB sudah turun, dari Basarnas pusat juga sudah turun, TNI Polri sudah turun, dari Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan seluruh organisasi unsur SAR, baik dari pusat sampai dengan kabupaten semuanya ikut terlibat. Percaya, dan kami pada hari ini Pak Dede dan seluruh pemirsa sudah melibatkan lebih dari 600 orang di hari ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas penjelasannya. Semoga ini bisa sedikit memberikan rasa tenang kepada Pak Dede yang sementara menunggu kepastian dari 3 anggota keluarganya. Terima kasih, semoga semua ikhtiarnya teman-teman SAR dimudahkan ya Pak ya. Iya, itu tadi perbincangan kami dengan Kakansar Cilacap, Muhammad Abdullah dan juga Dede, salah satu keluarga korban yang sedang menanti hasil pencarian anggota keluarganya yang masih hilang. Kita kembali ke Jakarta. Ya, terima kasih Budi Zulkifli atas laporan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya pemirsa, warga menemukan bayi perempuan di dalam sebuah kantong belanja, ini tepatnya di Jalan Keramat Oyar, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu pagi ya. Ya pemirsa, ini kalau dilihat pemirsa ini ditemukan oleh salah seorang petugas kebersihan saat membersihkan lingkungan. Jadi warga yang sedang melakukan aksinya ini kemudian tak terduga mendengar tangisan bayi dari dalam sebuah tas belanja atau goodie bag. Saat dibuka ternyata bayi tersebut dalam kondisi masih hidup, bahkan juga terbelungkus selimut. Jadi bayi ini kemudian langsung dievakuasi tentunya ke Puskesmas Cipayung untuk mendapatkan perawatan. Sejumlah pemeriksaan sudah dilakukan ini untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatan dari sang bayi. Namun memang hingga saat ini belum diketahui siapa orang tua atau pelaku yang tega membuang bayi tersebut dalam sebuah kantung belanja. Polisi saat ini masih menyelidiki penemuan bayi ini dengan telah melakukan olah TKP ya, dan juga sudah
mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Ini tega sekali ya apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua dari bayi tersebut. Bagaimana kemudian sang bayi kita lihat tadi bagaimana dibungkus dalam sebuah kotak, bahkan juga diikat dari luar ya. Itu dia, kita coba ingin tahu sebenarnya adakah kemudian warga yang sempat melihat begitu ya, siapa pelaku ya yang kemudian meninggalkan bayi tersebut dalam tas belanja. Sudah ada rekan kami langsung dari lokasi, ada Virji Dainas langsung dari kawasan Jakarta Timur. Virji, apa yang Anda temukan langsung di lapangan di sana? Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia On Location. Selamat pagi Maria, Philips dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di RT 6 Jalan Keramat Oyar, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya pada Minggu 16 November 2025, tempat ini viral karena ditemukan seorang bayi perempuan yang lengkap masih dengan ari-ari dan juga tali pusarnya. Kita coba langsung tanyakan saja pada katanya orang yang menemukan langsung di detik itu bayi tersebut. Menyedihkan sekali, dan memang jika kita menuju ke arah tempat penemuan ini, memang jalan ini menjadi jalan yang sangat ramai dan sangat padat dilewati oleh pengendara motor dan juga pengendara mobil. Saya jadi penasaran kisah menyedihkan ini kira-kira bagaimana cara pelaku ini membuang di saat memang tempat ini menjadi satu-satunya jalan yang cukup sangat ramai dan cepat dilewati oleh lalu lalang kendaraan baik mobil ataupun motor. Juru kameramen TV One, Aliansyah akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana mirisnya tempat pembuangan bayi ini. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Bapak, ini kalau boleh tahu Bapak dengan siapa? Dengan Niko di. Ya. Pak Niko, ini kan Pak Niko menjadi saksi kunci ataupun orang yang dimana menemukan bayi perempuan pertama kali pada kemarin pagi ya Pak. Pak, boleh diceritakan sedikit Pak kronologis saat menemukan bayi itu tersebut dari awal seperti apa? Siap. Terima kasih. Kebetulan kita memang hari Minggu memang ada jadwal AKMP ya dari kelurahan, itu aksi kerja bakti Minggu pagi dengan para warga dan ASN yang lainnya di sini, kami PPSU juga. Terus kita sudah bersih-bersih awalnya dari pagi jam 7 di sini. Itu belum ada tanda-tanda atau apa-apa ya kebetulan. Terus setelah kami giat sudah mulai aksi kerja bakti bareng-bareng, saya kepikiran untuk bersih-bersih di dalam sini. Di dalam sini karena ada sampah-sampah liar yang di pinggiran. Kita lihatnya mau dirapikan. Akhirnya saya buka bambu ini, saya masuk. Terus saya ajak beberapa teman-teman untuk ikut masuk. Terus kami bersih-bersih. Terus sampai sini. Ternyata yang sudah saya lempar ke bawah sedikit itu saya bersihin. Ternyata salah satunya itu adalah bungkusan bayi tersebut. Lokasinya berarti tepat di sini ya Pak ya? Ini menjerumus ke jurang bagian bawah kali ya di bawahnya Pak ya? Kali deras ya Pak ya? Baik Pak, berarti pemasangan bambu ini sejatinya untuk menghindari apa sih Pak? Ya, satu yang utama untuk pembuangan sampah liar, karena banyak kali yang buang sampah di sini. Kedua, memang untuk menjaga juga biar nggak terlalu blong ke dalam gitu, di dahan biar bisa kerja-jaga. Nanti kita pengen tanemin agar kelihatan lebih indah lagi sebenarnya, seperti itu dari pihak pimpinan kita, Kasih Bang maupun lurah kami. Seperti itu. Pak, berarti ini bisa dipastikan saat pembuangan bayi tersebut bambu ini sudah dalam proses pemasangan atau sudah jadi ya Pak? Sudah jadi seperti ini. Baik, berarti memang ini membuangnya dari bawah apa dari atas ya Pak? Kemungkinan ini dicelosin dari bawah. Oh, ada sela-sela. Ada sela ini, selap ini kan ada kosong, dicelosin ke sini karena memang tepatnya di situ. Baik, Pak, saya izin konfirmasi. Berarti memang Bapak menemukan bayi tersebut dalam kondisi Bapak yang ingin mengecek ya Pak ya, atau membersihkan, bukan karena tangisan yang memancing. Awalnya bukan karena tangisan ya. Memang belum ada tangisan sama sekali. Ketika di bawah setelah mungkin bergeser, baru mungkin bangun kan itu bayinya. Jadi itu ada suara nangis. Saya penasaran deh Pak, saat bayinya ditemukan ini miris sekali ya Pak. Apakah memang kondisi dari tas tersebut ini ada udara? Karena saya sempat mendengar ini tertutup rapat tanpa ada udara. Betul, posisinya diikat ya. Body bag itu diikat, nggak ada, ya seperti itu diikat. Makanya kita nggak tahu yang mana yang ada isi bayi tersebut. Berarti diikat rapat ya Pak? Sampai juga suara bayi pun tidak terdengar saking rapatnya. Suaranya kecil sekali. Sampai akhirnya kita benar-benar tegesin ke bungkusan itu, langsung spontan saya angkat bungkusan itu. Tapi memang pelaku ini membuang tidak dilempar ya Pak sepertinya, karena kalau dilempar ini akan jatuh ke bawah jurang ya Pak ya.
Kalau dilempar udah pasti adanya di bawah, nggak dilempar. Dan itu bayi saya rasa udah nggak ini ya kalau dilempar. Seperti itu. Baik Pak. Pak, bolehkah kami sedikit mengembalikan hari kemarin Pak? Kira-kira saat Bapak menemukan bayi tersebut, apakah kondisi bayi tersebut saat dibuka langsung menangis kencang atau memang harus dibangunkan dulu atau dielus-elus dulu oleh warga? Seperti apa? Izin, kebetulan ketika saya angkat itu posisi sedang nangis. Begitu saya angkat agak bergerak gitu kan, antara ini bayi atau tidak saya juga sebenarnya nggak tahu. Terus saya bawa keluar. Di sini saya ditangkepin sama teman saya dari luar itu, baru dibawa ke pinggir, setelah itu baru dibuka. Setelah dibuka, dia sudah nangis sambil bergerak itu. Berarti kita makanya bilang, ini masih hidup, bayi masih hidup. Akhirnya udah langsung kita spontan juga ambil motor untuk langsung bawa ke puskesmas itu aja. Pak, tapi ini dari pandangan mata Bapak saat menemukan bayi tersebut dan dibuka goodie bag-nya itu, apakah kondisi bayi dalam keadaan sehat? Dari pandangan mata saja Pak ya, ataukah warnanya sudah berubah? Karena ini bisa dibilang beliau itu tanpa bedongan, tanpa kain yang cukup untuk membalut badannya, seperti apa? Betul. Itu keajaiban ya, ketika saya bawa aja posisi hangat ya. Posisi hangat dan body itu begitu dibuka, kebuka seperti itu dalam keadaan yang sehat, sehat. Makanya mungkin pasti kan takut lebih gimana makanya kita buru-buru bawa ke puskesmas. Keajaiban Pak ya, keajaiban pasti. Pak, penasaran sekali apakah saat dibuka dalam goodie bag tersebut apakah ada surat, susu atau ada cara-cara lain kira-kira untuk membantu kepolisian menemukan ataupun ada pesan tersirat dari pelaku Pak, seperti apa? Itu hanya ketika dibuka hanya terpisah ada hari-harinya ya, hari-harinya udah bisa di plastik merah itu, terus sisanya ya hanya kain sajadah aja itu, kain sajadah itu dibuat tatakan dari body bag tersebut. Udah makanya kita bantu sama ambil kaos lagi buat penghangat yang kita bawa ke puskesmas itu. Baik. Pak, saat ini posisi bayi sedang di mana? Sekarang terakhir sore kemarin itu udah di Rumah Sakit Pasar Rebo. Di sana ditanganin di sana karena takut ada infeksi atau segala macamnya. Kemungkinan dari pihak rumah sakit yang masih Rumah Sakit Pasar Rebo. Baik, sedang dalam proses pemeriksaan Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak, pekerjaan yang sangat mulia dan terima kasih telah menyelamatkan bayi tersebut Pak ya. Terima kasih banyak, selamat kembali bekerja. Pemirsa, itulah dia keterangan dari Pak Niko di mana ia menemukan langsung bayi tersebut dan pastinya menyelamatkan bayi tersebut bersama dengan PSSU dan juga masyarakat. Kita akan sama-sama nanti menyaksikan kira-kira apakah polisi akan segera menangkap pelaku karena memang CCTV di sini ini bisa menjadi bahan evaluasi juga karena tidak ada CCTV sepanjang jalan di Kramat Oyer ini. Padahal jalan ini menjadi satu-satunya jalan yang paling ramai di sekitar Kelurahan Setu ini. Sekian, kembali ke Maria dan juga Philips. Yang viral di segmen akhir Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan hadirkan beragam informasi viral, salah satunya sebuah mobil listrik yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi ini menabrak sejumlah gerobak dagangan dan juga bahkan ada motor di Jalan Swasembada Raya yang ikut tertabrak. Ini di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu siang. Ini bisa-bisa ya terekam jelas oleh CCTV. Mohon maaf kami harus samarkan tadi gambarnya ya, karena tidak nyaman untuk disaksikan. Jadi ini kalau dilihat tadi kecepatannya kencang loh itu mobilnya. Ini antara remnya blong atau memang nggak sengaja, nggak sadar juga, gitu. Panik atau ya, panik juga bisa salah satu unsur. Bagaimana kemudian kalau kita lihat kendaraan mobil listrik ini sangat mudah kalau kita salah injek gas sedikit aja itu udah meluncurnya kenceng, Ayah. Itu dia, karena kan ini ngeri loh, korbannya ada 3 orang mengalami luka dan juga kemudian harus terpaksa dirawat intensif ya di rumah sakit gitu. Jadi kalau sang pengemudinya ini sudah diamankan sama warga dan langsung dibawa ke polisi gitu kan, biar mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Ya, sementara pemirsa kalau di Goa, Sulawesi Selatan ini viral juga ada sebuah mobil pickup yang kemudian menabrak satu keluarga yang mengendarai motor. Ini juga kemudian diabadikan ya momennya ya. Ada ayah dan juga anak yang tewas, sedangkan istri korban mengalami luka berat. Seperti inilah rekaman CCTV salah satu toko ya yang mengarah ke jalan, kemudian mendapatkan momen detik-detik terjadinya kecelakaan maut antara sebuah mobil pickup dan pengendara motor yang berboncengan 3 di Jalan Poros Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat juga bagaimana kondisi jalanan saat itu licin ya,
Itu dia. Bahaya. Jadi memang sempat tergelincir, bahkan juga tidak melawan arah sebenarnya kan motor Tidak, itu. Gitu. betul sekali. Dan kita harapkan bagaimana kemudian para pemirsa, kemudian juga semua yang pengendara sepeda motor ataupun kendaraan mobil untuk terus berhati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda. Tapi memang sih ya, di era sekarang itu handphone itu bisa menjadi bukti penting. Kenapa? Tuh nih kan, apalagi kalau yang suka video-video ini jalan nge-vlog, live kayak gitu kan. Nih, jadi ada seorang warga penggemar kereta yang sedang live nih di YouTube-nya di dalam kereta gitu. Tiba-tiba berhasil menangkap momen pada saat kereta tersebut atau gerbong tersebut terlepas dari sambungan kereta api 246 Majapahit. Ini tepatnya di Pasar Senen ya, di Jakarta Pusat. Kita lihat dulu nih videonya ya. Wah, apa itu? Wah, putus! Mas! Oi! Lepas! Pak! Oi! Lepas! Tahan, oi! Tahan, Pak! Pak, tahan, Pak! Pak! Tahan, Pak! Pak, tahan, Pak! Pak! Mas! Mas, tahan, Mas! Mas, tahan! Tahan, lepas, tahan! Lepas, tuh, lepas! Lepas! Momen lepas! Mundur lagi aja, Pak! Mundur! Lepas aja nih, Mbak. Lepas. Momen lepas, itunya momen lepas. Untung belum jauh. Lepas, rangkaiannya lepas tuh. Sebenarnya yang viral ini bukan keretanya yang lepas, tapi bagaimana komentarnya ya. bagaimana kereta kemudian diminta mundur, kayaknya agak sulit ya. tapi nih ya, itu tadi berkat gitu lah, berkat dari si pemilik video ini kemudian bisa menyelamatkan hal-hal yang mungkin terjadi jika kemudian kereta ini terus melaju. Tapi gitu kalau loh, diminta mundur juga kayaknya betul. PR juga ya. Kalau mundurin motor, mundurin mobil masih lebih gampang. Tapi kereta bisa mundur nggak sih? Bisa kali. Bisa, tapi agak sulit kalau kemudian ada gerbong yang lokomotif ya di belakangnya, itu bisa ditarik mundur. Kan gitu. Oke deh kalau gitu. Tapi tetap kita apresiasi bagaimana perekam dari video ini ya, mencoba untuk memperingatkan masinis bahwa ada rangkaian gerbongnya yang terlepas begitu ya. Ya, terima kasih. Oh, ini ada apa nih, Lip? Kenapa masih ketawa sih? Masih ketawa yang tadi suruh mundur kereta. Oke, kita beralih ke berita viral selanjutnya. Ini ada seorang oknum sopir taksi online terekam CCTV sedang mencuri sepeda motor. Parah nih. Warga di Merak Asri, Residence Komplek Pajak, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nih jelas di sini ya, setelah menurunkan penumpang, langsung kemudian dia mundurin mobilnya, kalau mundurin langsung mobil keluar. gampang kan gitu ya. Tapi ini lihat nih, pakai topeng dan langsung dengan santainya gitu ya, ngangkat sepeda. Dan ternyata nggak cuma satu sepeda yang diambil, tapi ada 2 unit sepeda yang diambil, yang terparkir di rumah langsung dimasukkan ke dalam mobil. Jadi hati-hati nih ya, terutama juga bagi mungkin pemilik atau pemilik aplikasi yang kemudian harus merekrut para driver atau mitra, juga harus lihat nih track recordnya nih, bahaya nih kalau ini nih. Sepeda juga, banyak sepeda-sepeda yang seharga mobil lah ya. Itu dia. Nih karena jelas banget tuh CCTV-nya, dia nggak lihat apa ada CCTV di situ ya? Makanya kan dia pakai topeng ya kan? Nggak kelihatan atasnya, nggak kelihatan. Jadi udah nggak mikirin CCTV-nya di mana ya? Oke, nah, kali ada viral lagi nih. Berita viral ini ada apa ya? Iya, jadi ada sebuah CCTV yang memperlihatkan juga ada gazebo di kampus Universitas Siliwangi di Unsil Tasikmalaya Jawa Barat. Ambruk ini gazebonya, padahal di bawahnya ada beberapa mahasiswa juga yang lagi ngasuh kita lihat di bagian atas ya, pemirsa tuh. Nah, itu dia tuh. Itu dia. Bagaimana gazebo kampus ya ambruk begitu ya, di mana rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ambruknya gazebo. Ada yang lagi duduk juga istirahat di bawah itu, jadi memang mengalami luka-luka dan langsung kemudian dibawa ke 17 ya? Puskesmas, betul luka, sekali. Ya? Itu dia ada 17 orang ya.
Ya pemirsa, ada apa nih? informasi tadi udah jadi akhir nih. Kamu nggak bawain berita lagi, udah mau jam 8:30 nih, udah mau kelar nih. Jangan, sudah ada program lain. Kalau nah kita itu yang dia, kena nih. mau pilih lagi hostnya. Cukup sudah ya. Jadi kabar-kabar viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Firman Syurasyo. Saya Maria Segaf, kita pamit. Sampai jumpa.